Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat aku. Gimana kabar kalian? Masih suka minta uang jajan ke pacar? Sampai kapan mau jadi India ATM berjalan kalian? Di film kali ini Mimin mau ajak kalian untuk menyaksikan alur cerita film dari Bang Haji Rhoma Irama. Beneran gak Min? Ini filmnya Bang Haji Rhoma Irama. Dah Mumun udah nongol baik. Ya pastilah. Sebuah film berjudul Menggapai Matahari 2. Untuk kalian yang belum nonton film pertamanya, ya udah langsung aja acak-acak channel Mimin. Ada kok film pertamanya. Ya udah Min, dilanjut aja langsung. Jangan kebanyakan ngoceh. Hah? Oh ya udah deh, kita langsung aja. Ejakulasi mas bro. Mimin, yang benar eksekusi, bukan ejakulasi. Ya maaf sih. Pada film sebelumnya, Rhoma berhasil menyelamatkan Kartika dari nafsu bejatnya Indra. Saat berusaha melarikan diri, Rhoma menabrak Indra yang sudah bersiap-siap menembaknya. Dalam kejadian itu, akhirnya Indra si Babagik Daglok masuk rumah sakit. Terlihat Benny Kompo dan anak-anak The Crazy Wave lagi pada ngejenguk. Indra mengatakan kalau Rhoma sengaja ingin mencelakai dirinya. Dia meminta pada Benny Kompo untuk membalas perbuatan Rhoma pada dirinya. Benny yang masih menyimpan dendam atas kematian adiknya dulu, tanpa diminta pun dia pasti akan melakukannya. Akhirnya Benny Kompo bersama anak buahnya mulai mendatangi satu persatu personel Soneta Group. Dimulai dengan Hadi si penjual sate Betawi. Mereka membuat kerusuhan, menghancurkan barang-barang, dan mengancam anggota Soneta yang kebetulan lagi pada nongkrong di sana. Ambil sulingnya, ambil. Setelah puas, mereka pun pergi. Keesokan harinya mereka melanjutkan aksi balas dendamnya. Kali ini sasaran mereka adalah si tukang tabu beduk yang berprofesi menjadi penjual burung. Walaupun sempat melakukan perlawanan dan membuat beberapa anak Crazy Wave kewalahan, tapi karena kalah jumlah akhirnya mereka berhasil melumpuhkan si penjual burung itu. Akan kupotong satu-satunya burung milikmu. Aksi Benny Kompo tidak berhenti sampai di situ saja. Dia kembali mendatangi para personil Soneta yang lain. Ini dia orangnya Soneta Group. Ayo hajar. Tangkap. Setelah kejadian itu mereka menemui Rhoma. Bahkan salah seorang anggota mengajak untuk membalas menyerang anak-anak Crazy Wave. Tapi Rhoma yang terkenal baik hati dan tidak sombong itu melarangnya. Menurutnya tindakan itu dilarang dalam ajaran agama kita. Untuk melawan Benny Kompo dan The Crazy Wave, mereka harus kembali membangkitkan Soneta Group. Tentu saja kembalinya Soneta di belantika musik Indonesia menjadi berita yang menarik bagi para awak media. Tapi ya namanya juga media, kalau nggak digoreng ya kurang sedep. Apakah comebacknya Soneta untuk memerangi Benny Kompo dan Crazy Wave-nya? Tidak. Kami tidak bermaksud memerangi manusianya atau jenis musik apapun. Berita yang muncul di koran pun memancing amarah Benny Kompo dan gengnya. Kemudian mereka mengajak Benny Kompo untuk membakar tempat tinggal Rhoma Irama. Kita bakar rumahnya. Ya, termasuk semua barang-barang kesukaannya. Betul. Tenang. Tak berapa lama si Babagik Daglok Indra pun muncul. Menurutnya untuk menjatuhkan Rhoma Irama dan Soneta Group, Benny Kompo harus duel mic di atas panggung. Dan untuk duel itu, Indra dan anak buahnya sudah punya rencana yang pasti akan membuat The Crazy Wave mampu mengalahkan Soneta Group. Rhoma harus merasakan kepalan tinju Benny Kompo sebagai ganjaran mulut besarnya. Suatu hari saat Rhoma Irama dan Kartika baru aja pulang JJS, mereka terkejut melihat kumbang kucing piaraan Rhoma sudah tergantung tidak bernyawa. Perbuatan siapa ini? Tiba-tiba Benny Kompo dan anak buahnya nongol. Rupanya mereka lah yang telah membunuh si kumbang. Tanpa banyak tanya, Rhoma langsung menyerang si Benny Kompo.
Kartika meminta Roma dan Benny Kompo untuk berhenti berkelahi. Kemudian Benny Kompo menyampaikan tantangannya untuk duel mic di atas panggung. Kuterima tantanganmu. Akhirnya diadakanlah konferensi pers. Konferensi pers. Itu yang betul. Oh ya, itu maksudnya, yang dipromotori oleh bapaknya Siren Sungkar. Dan pastinya duel mic antara dua superstar itu menjadi berita hangat di setiap surat kabar. Jangan sampai lupa untuk menyaksikannya Om. Mari Om, Om. Jangan sampai lupa untuk hangat ini Om. Roma Irama. Apa sih? Om. Superstar graduate tantang Roma. Tanpa sepengetahuan Benny Kompo, Indra bersama anak buahnya mengancam semua perusahaan rekaman yang ada di Jakarta untuk tidak menerima Roma Irama dan juga Soneta rekaman. Bahkan perusahaan rekaman milik si Datuk Maringgih ini pun yang sudah membuat jadwal rekaman harus membatalkan jadwal itu dengan alasan yang tidak jelas. Roma merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Dia heran tidak ada satupun perusahaan rekaman di Jakarta yang mau menerimanya. Sebagai kekasih yang baik hati, Kartika meminta bantuan ibunya menjual sebidang tanah warisan dari mendiang suaminya untuk modal Roma Irama. Beruntung si ibu menyetujuinya. Dengan bantuan modal dari mertuanya, Roma akhirnya bisa menyewa sebuah studio rekaman untuk merekam musik-musik soneta. Dan sejak itu mereka mulai melakukan pertunjukan. Dan budaya bangsa di zaman pembaharuan yang perubahan. Hingga suatu hari, Roma yang sedang sholat tidak menyadari kalau anak buah Indra menyusup masuk ke rumahnya, kemudian memasukkan cairan soda api ke dalam minumannya. Selesai sholat, Raja Dangdut itu kembali melanjutkan aktivitasnya menulis lagu. Sadar kalau ada orang yang telah meracuni minumannya, Roma berusaha mengejar orang itu. Karena suaranya tiba-tiba hilang, dia bergegas masuk untuk mencoba mengeluarkan cairan yang dia minum tadi. Tak berapa lama Kartika pun datang. Gadis itu heran kekasihnya tidak membalas salam yang dia ucapkan. Kartika mengira kalau Roma lagi ngambek. Apalagi dia melihat kekasihnya itu bolak-balik nggak jelas. Hingga akhirnya dia menyadari kalau Roma Irama ternyata tidak bisa bicara. Kau tidak bisa bicara. Kenapa Roma? Kastik soda. Kemudian mereka bergegas ke rumah sakit langganan mereka. Apalagi kalau bukan Rumah Sakit Islam Jakarta. Setelah memeriksa kondisi Roma, dokter mengajak Kartika untuk berbicara empat mata. Menurut dokter, cairan itu sudah merusak pita suaranya. Dan kemungkinan suara Roma tidak akan bisa kembali. Kartika meminta Bu Dokter untuk mengambil pita suaranya dan diberikan pada Roma. Tapi menurut Bu Dokter, belum ada satu dokter pun di dunia yang pernah melakukan transplantasi pita suara. Sejak suaranya hilang, akhirnya dia menggunakan alat bantu bicara. Tak berapa lama kawan-kawan sonetanya pun datang. Mereka tidak menyangka kalau Benny Kompo bisa setega itu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, sedangkan waktu duel mic semakin dekat. Tapi Roma meyakinkan mereka bahwa setiap penyakit yang diturunkan Allah pasti punya obatnya. Roma meminta kawan-kawannya ikut berdoa untuk kesembuhannya. Insya Allah. Mimin gak ikutan doain Bang Haji Roma? Alhamdulillah, udah tadi pagi subuh. Kembalikanlah suaraku, sembuhkanlah sakitku. Sepertinya kondisi pita suara Roma belum juga menunjukkan perubahan yang baik. Untuk menghibur kekasihnya itu, Kartika menyanyikan sebuah lagu untuk meyakinkan kesetiaan cintanya pada Roma. Suci dan sejati yang menyentuhkan ikhlas hati. Lagi asik nyanyi sambil mundur-mundur, Kartika tidak menyadari kalau di belakangnya ternyata jurang. Dan akhirnya Kartika! melihat kekasihnya terjatuh tanpa sadar, Roma berteriak memanggil nama Kartika. Kartika!
Pegang tanganku. Akhirnya Roma berhasil menyelamatkan Kartika. Roma pun baru sadar kalau suaranya ternyata sudah kembali. Kemudian dia teriak-teriak buat ngetes pita suaranya gitu Mas Bro. Alhamdulillah, kau telah mengembalikan suaraku ya Allah. Karena waktu duel mix sudah dekat, Roma pun langsung tancap gas. Mulai berlatih bersama kawan-kawan sonetanya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pecinta musik dangdut dan rock pun tiba. Duel mic antara Soneta Group dan The Crazy Wave. Masing-masing penggemar dari kedua aliran musik itu pun sudah bersiap-siap dengan spanduknya masing-masing. Terlihat sang promotor tampak gelisah. Dia khawatir Roma tidak datang. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun metungul. Tak berapa lama Benny Kompo dengan Crazy Wave-nya pun ikutan muncul. Akhirnya mereka amprokan Mas Bro. Mak, sebetulnya gue udah gak semangat lagi untuk duel meet nanti. Soalnya Soneta akan tampil dengan menggunakan playback Aduh, system. apa ini? Tunggu sebentar. Maaf Bung Roma, Anda tidak boleh menggunakan pita kaset. Sang promotor pun memperingati Roma agar tidak menggunakan pita kaset. Mungkin maksudnya nggak boleh lip sync gitu Mas Bro. Iya, cuma mangap-mangap doang. Mana mungkin. Jangankan menyanyi. Bicara aja udah gak mampu lagi. Alhamdulillah. Benny pun terkejut. Wah, aku kaget. Mimin, aku juga kaget. Lu mah ikut-ikutan baik. Ternyata suara Roma sudah kembali. Dan akhirnya duel pun berlanjut. Dari hasil undian akhirnya The Crazy Wave bersama Benny Kompo akan tampil lebih dulu di duel itu. Dan inilah penampilannya saudara-saudara. Dalam hinar-binar tanpa sadar kita terbakar panas. Mimin itu musik apa? Kok berisik banget? Itu namanya musik rock, metal. Pokoknya metal, wis meneng baik kon. Dan sekarang giliran Roma Irama bersama Soneta Group yang akan tampil. Pastinya langsung disambut suara gemuruh dari para Forsa Mania, Soneta Mania dan para Abri alias anak buah Roma Irama. Tidak ketinggalan, calon ibu mertua pun ikut memberikan semangat. Kita adalah bangsa yang berketuhanan. Baru aja mulai Benny Kompo sudah menyuruh anak buahnya rusuh. Mereka melempari Roma dengan apa saja yang mereka pegang. Batu, kayu, botol mineral, sendal jepit, sampai ada yang kelepasan ngelempar daleman. Hingga akhirnya Roma terkena lemparan. Tapi dia tidak memperdulikan dan terus melanjutkan pertunjukan. Kan, gue bilang juga apa. Dan beginilah kalau Raja Dangdut sudah beraksi. Semuanya histeris dan ikutan goyang. Kau dendangkan kesesatan. Kau lupakan agama, hancurkan budaya, tebarkan bencana. Saking enaknya tuh musik dangdutnya Bang Haji Roma, sampai-sampai anak-anak The Crazy Wave nggak sadar kalau mereka udah ikutan goyang. Parah. Mimin aku boleh ikutan goyang gak? Terserahlah mau goyang kek, mau kayang kek, bodo amat. Mimin kok sewot sih? Sini aku goyang mau gak? Di akhir lagu terlihat Benny Kompo menaiki panggung dan langsung mendekati Roma Irama. Kayaknya Benny Kompo pengen ngehajar Roma, tapi dia menahan emosinya sambil monyong-monyong gitu. Dan inilah yang terjadi Mas Bro. Mereka akhirnya berdamai. Terlihat si Bebegik Daglok Indra pergi dengan perasaan kesal dan mungkin juga kuciwa. Bersatunya Roma Irama dan Benny Kompo disambut meriah oleh para penggemar mereka. Mungkin dari sinilah awal mula lahirnya aliran musik rock dut. Dan akhirnya film pun selesai. Demikianlah film Menggapai Matahari 2. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah ucap dari Mimin.
tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Ngingin lupa lagi ya, jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya ya teman-teman. Sip, terima kasih. Wassalam. Teng teng tong teng teng tong teng.